Setelah tahu tentang prinsip komunikasi, sekarang kita akan belajar memberikan P3 yang baik dan benar. Pemberian P3 terdiri dari 3 tahapan yang sistematis, yaitu 1. Persiapan dalam memberikan bantuan. 2. Penata laksanaan P3 seperti melihat, mendengar, dan menghubungkan. 3. Mengakhiri bantuan Anda. Selamat menyaksikan! Ingat kembali ya, bahwa situasi krisis dapat menyebabkan kekacauan dan seringkali membutuhkan tindakan yang bersifat segera dan darurat. Nah, untuk itu, sebelum memasuki situasi krisis, lakukanlah persiapan yang matang dengan mempelajari situasi krisis, mempelajari layanan dan dukungan, serta mempelajari keselamatan dan keamanan. Untuk memudahkan Anda dalam mempelajari situasi krisis, gunakanlah pertanyaan berikut ini agar lebih mudah memahami situasi krisis dan dapat memberikan P3 secara efektif dan lebih akurat. 1. Apa yang telah terjadi? 2. Kapan dan di manakah kejadian tersebut terjadi? 3. Berapa banyakkah orang yang terdampak? Dan siapa sajakah mereka? Selain itu, untuk mempelajari ketersediaan layanan dan dukungan Anda dapat menggunakan pertanyaan berikut. Siapa yang akan menyediakan kebutuhan dasar mereka, seperti melindungi mereka, memberikan pertolongan medis, memberi makan, minum, dan lainnya? Di mana dan bagaimana cara mengakses bantuan tersebut? Siapa sajakah yang akan membantu? Apakah anggota dari suatu komunitas turut serta? Sedangkan pertanyaan untuk mempelajari keselamatan dan keamanan mereka, yaitu, apakah kejadian krisis telah berakhir atau masih berlangsung? Bahaya apa sajakah yang ada di lingkungan sekitar? Seperti contoh, bahaya apakah yang dapat terjadi oleh wabah corona? Apakah ada area tertentu yang tidak boleh dilewati untuk alasan keamanan? 3 hal mendasar mengenai standar operasi P3 adalah lihat, dengar, dan hubungkan. Lihat. Pada bagian lihat, Anda dapat mengetahui bahwasannya situasi krisis dapat berubah-ubah dengan sangat cepat. Apa yang Anda temukan saat di lapangan kemungkinan sudah berbeda dari informasi yang sudah Anda dapatkan sebelum Anda tiba di lokasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk meluangkan waktu sehingga Anda dapat benar-benar melihat kondisi di sekitar Anda sebelum Anda menawarkan bantuan. Perhatikan hal berikut ini. Lihat keamanan. Jika Anda tidak yakin mengenai keamanan dari suatu lokasi, janganlah Anda pergi ke lokasi tersebut. Cobalah untuk mencari bantuan dan jika memungkinkan, lakukan bantuan pada jarak yang aman. Lihat orang-orang yang terlihat jelas membutuhkan pertolongan dengan segera. Ketahuilah peran Anda dan cobalah untuk mencari bantuan ke personel medis atau orang-orang yang terlatih P3 untuk menangani mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dan mengalami kondisi yang serius. Lihat orang-orang yang menunjukkan reaksi tertekan yang serius. Sebagian orang mungkin hanya menunjukkan sedikit reaksi atas suatu peristiwa yang dialaminya. Bahkan beberapa orang mungkin juga tidak terlihat tertekan sama sekali. Reaksi yang sering muncul pada saat seseorang mengalami krisis yaitu menunjukkan gejala fisik seperti gemetar, sakit kepala, kelelahan, hilangnya selera makan, menangis, bersedih, depresi, berduka, cemas, takut, menjadi sangat waspada, atau gelisah. Kebanyakan orang akan pulih seiring berjalannya waktu. Namun, orang-orang dengan kondisi yang parah atau mengalami stres dalam waktu yang lama akan memerlukan bantuan yang lebih dari bantuan P3, terutama jika mereka tidak bisa menjalankan kegiatan mereka sehari-hari. Pastikan mereka tetap aman hingga reaksi yang dirasakannya berkurang, atau hingga mereka mendapatkan bantuan dari personel kesehatan. Dengar. Mendengarkan dengan baik saat membantu orang lain merupakan hal yang penting agar Anda dapat memahami situasi dan kebutuhan mereka, serta membantu mereka merasa tenang sehingga Anda dapat memberikan bantuan yang tepat. Belajarlah untuk mendengarkan mereka dengan perhatian yang utuh, mendengarkan kekhawatiran mereka dengan sungguh-sungguh, serta tunjukkan kepedulian dan rasa hormat Anda. Hubungkan.
Orang-orang mungkin akan merasa rentan, terisolasi, atau tidak berdaya setelah adanya kejadian yang tidak menyenangkan. Di beberapa situasi, kehidupan sehari-hari mereka mungkin akan terganggu. Menghubungkan orang-orang dengan bantuan praktis adalah hal yang penting dari P3. Ingatlah bahwa P3 digunakan sebagai one-time intervention, sehingga bantuan yang diberikan oleh P3 hanya diberikan dalam waktu yang singkat. Orang-orang yang terdampak akan memerlukan kemampuan bertahan hidup dalam menangani diri mereka sendiri untuk pemulihan jangka panjang. Berikut cara dalam membantu mereka agar mereka dapat menangani diri mereka sendiri di berbagai situasi. 1. Bantu mereka mendapatkan akses untuk layanan dan kebutuhan mendasar. Sesegera mungkin setelah peristiwa krisis terjadi, cobalah untuk membantu seseorang yang terdampak untuk dapat menemui kebutuhan dasarnya sesuai keinginan mereka. Contohnya, makanan, minuman, tempat bernaung, dan sanitasi. Pelajari kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh seseorang. Contohnya, penanganan kesehatan, pakaian, atau peralatan bayi, dan lain-lain. Kunjungi mereka kembali apabila Anda menjanjikan mereka untuk menemui mereka. 2. Bantulah mereka mengatasi masalah. Orang-orang yang sedang berada dalam situasi terancam dapat merasa terbebani dengan perasaan khawatir dan ketakutan. Bantu mereka untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka yang paling mendesak dan bagaimana cara untuk memprioritaskan serta memenuhi kebutuhan tersebut. Ingatlah untuk membantu mereka mengenali siapa sajakah yang dapat mereka jadikan tumpuan dalam hidupnya. Berikan saran yang mudah agar mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Meminta mereka untuk mengingat kembali bagaimana cara yang mereka lakukan untuk mengatasi situasi sulit di masa lampau, dan yakinkan bahwa mereka mampu mengatasi situasi sulit yang mereka alami saat ini. Tanyakan apa yang dapat membuat mereka merasa lebih baik. Doronglah mereka untuk menggunakan coping stres yang positif. Coping stres merupakan strategi pengelolaan stres yang dilakukan oleh individu. Jadi, gunakan coping stres yang positif dengan cara istirahat yang cukup, berolahraga, melakukan aktivitas yang membuat rileks, dan melakukan aktivitas positif yang lain. Hindari coping stres negatif seperti narkotika, merokok, bicara kasar, dan lain-lain. Harus diingat ya, pada saat kondisi wabah corona, saat melakukan aktivitas baik olahraga atau ingin melakukan kegiatan sosial, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Berikan informasi. Orang-orang yang terkena dampak krisis akan menginginkan informasi yang akurat mengenai kejadian tersebut, kondisi orang-orang yang terdampak, keamanan mereka, hak-hak mereka, dan bagaimana cara mendapatkan bantuan dan kebutuhan mereka. Mendapatkan informasi yang akurat pasca terjadinya krisis dapat menjadi hal yang sangat sulit. Keadaan dapat berubah akibat adanya informasi terbaru. Anda tidak diharuskan mempunyai semua jawaban atas semua pertanyaan pada saat itu. Namun, jika keadaan memungkinkan, carilah di mana Anda bisa mendapatkan informasi terbaru. Cobalah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu sebelum mendekati orang-orang untuk menawarkan bantuan. Cobalah untuk terus mengikuti berita terkini. Jika bantuan seperti layanan kesehatan, tempat berlindung, pendistribusian makanan tersedia, pastikan mereka mengetahui dan memahami bagaimana cara mendapatkannya. Sediakan kontak orang-orang yang bertanggung jawab di lokasi untuk pelayanan dan bantuan tertentu, serta sambungkan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Dan pastikan orang-orang yang memiliki kondisi fisik, emosional, atau mental yang rentan juga mengetahui informasi mengenai bantuan yang tersedia. Perhatikan hal berikut saat menyampaikan informasi kepada orang-orang terdampak. Jelaskan sumber dari informasi tersebut dan seberapa besar informasi tersebut dapat dipercaya. Hanya katakan apa yang Anda tahu, jangan mengarang informasi atau memberi penenangan yang palsu. Sampaikan informasi secara sederhana dan akurat, serta ulangi pesan tersebut supaya Anda yakin bahwa semua orang mampu mendengar dan memahami.
Jika memungkinkan, berikan informasi sekaligus pada sekelompok orang, sehingga setiap orang mampu mendapatkan dan memahami informasi yang sama. 4. Hubungan dengan orang yang dicintai dan dukungan sosial. Telah diketahui bahwa orang-orang yang merasa mendapatkan dukungan sosial yang baik setelah krisis akan mengatasi persoalannya lebih baik daripada mereka yang merasa tidak didukung. Karena itu, menghubungkan orang terdampak bencana dengan orang-orang terdekat dan mendapatkan dukungan sosial adalah bagian yang terpenting dari P3. Bantulah mereka agar mereka tetap bersama dengan keluarganya. Bantulah mereka untuk dapat menghubungi teman, kerabatnya, sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan. Jika mereka memberitahu Anda bahwa doa, praktik keagamaan, atau dukungan dari para pemimpin agama dapat bermanfaat bagi mereka, cobalah untuk menghubungkan mereka dengan komunitas spiritual mereka. Krisis dan spiritualitas. Dalam situasi krisis, keyakinan spiritual atau agama seseorang mungkin sangat penting dalam membantu mereka melampaui rasa sakit dan penderitaan, memberikan makna, dan memberikan harapan. Mampu berdoa dan melakukan ritual bisa menjadi penghibur yang luar biasa. Namun, pengalaman krisis khususnya dalam menghadapi kehilangan besar juga dapat menyebabkan orang mempertanyakan kepercayaan mereka. Iman orang mungkin ditantang, dibuat lebih kuat, atau diubah oleh pengalaman ini. Dalam memberikan perhatian dan pelayanan dalam aspek spiritual setelah peristiwa krisis, kita harus menyadari dan menghormati latar belakang agama orang tersebut. Tanyakan kepada orang tersebut apa yang dapat membantu mereka merasa lebih baik. Dorong mereka untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu mereka mengatasi persoalannya, termasuk ritual keagamaan jika dibutuhkan. Dengarkan dengan hormat tanpa menghakimi dan mempertanyakan keyakinan spiritual yang dimiliki oleh orang terdampak bencana. Jangan memaksakan kepercayaan atau interpretasi spiritual agama yang Anda anut atau krisis yang dialami oleh orang terdampak bencana. Pertanyaan yang sering muncul berikutnya adalah, apa yang terjadi selanjutnya? Kapan dan bagaimana Anda berhenti memberikan bantuan akan tergantung pada konteks krisis, peran Anda, dan kebutuhan orang-orang yang Anda bantu. Gunakan penilaian terbaik Anda atas situasi, kebutuhan orang tersebut, dan kebutuhan Anda sendiri. Jika waktunya tepat, jelaskan kepada orang-orang terdampak bahwa Anda akan mengakhiri bantuan dan meninggalkan lokasi. Jika ada relawan lain yang akan membantu mereka sejak saat itu, maka perkenalkan mereka kepada relawan baru tersebut. Jika Anda telah menghubungkan orang-orang terdampak bencana yang telah Anda layani dengan bentuk layanan yang lain, maka beritahu mereka apa yang harus ditindaklanjuti dan apa bantuan yang dapat diharapkan berikutnya. Apapun yang telah dialami orang terdampak bencana tersebut, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal secara positif dengan mengucapkan semoga mereka akan baik-baik saja. Semangat ya! Mari kita menjadi relawan yang handal agar mampu meningkatkan imunitas fisik dan kesehatan jiwa kita. Sampai bertemu di video berikutnya.